Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak ibu sehat semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk di kelas 12 ya. Materi bahasa Indonesia kelas 12, bab yang pertama itu adalah menulis surat lamaran pekerjaan ya. Surat lamaran pekerjaan. Tentunya setelah tamat SMK nanti, anak-anak ibu akan melamar pekerjaan. Nah, lalu apa itu surat lamaran pekerjaan? Bagaimana sistematika penulisannya? Bagaimana yang benar dan yang salah? Sampai nanti outputnya adalah anak-anak ibu bisa menuliskan surat lamaran pekerjaan ketika akan melamar pekerjaan ya. Kita memasuki bagian yang pertama ya. Apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan itu adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga ya. Jadi berisi permohonan. Pada umumnya surat ini memiliki bagian-bagian yang berisi identitas diri, nama, alamat ya, tempat tanggal lahir, pendidikan, kemudian jasa yang diberikan. Nah, sebagai apa dia? Misalnya SMK dia sebagai teknisi ya, kemudian pendidikannya ada di nanti pendidikan, apakah dia tamatan SMK, S1, S2 dan seterusnya. Kemudian ada keahliannya dilengkapi dengan sertifikatnya misalnya, kemudian ada pengalaman bekerjanya. Nah, bagian-bagian ini sering disebut dengan kualifikasi pelamar ya. Kita masuk ke yang kedua, jenis surat lamaran pekerjaan. Berdasarkan jenis pembuatannya itu, surat lamaran pekerjaan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan daftar riwayat hidup. Ya, digabungkan dengan daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae, CV sering disingkat ya. Nah, di dalam surat lamaran yang digabungkan dengan daftar riwayat hidup ini, suratnya bergabung dengan daftar riwayat hidupnya. Nah, yang kedua adalah surat lamaran yang dipisahkan dari daftar riwayat hidup. Dan inilah surat lamaran yang sering digunakan ya. Jadi surat lamarannya terpisah dengan daftar riwayat hidupnya. Daftar riwayat hidup itu bagian dari lampiran ya. Selanjutnya bagian-bagian surat lamaran pekerjaan ya. Bagian surat lamaran pekerjaan itu ada dua juga. Yang pertama adalah pernyataan umum atau disebut dengan tesis ya. Pernyataan umum atau disebut dengan tesis ya. Bagian ini adalah bagian awalnya. Kemudian yang kedua adalah bagian argumentasi. Nah, argumen ya, pendapat yang mendukung tentang si pelamar ya. Kita perhatikan contoh surat lamaran berikut ya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan ya, alamat, kemudian nomor telepon. Ini termasuk ke dalam bagian tesis ya, atau tadi disebut dengan pernyataan umum ya. Dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak Ibu agar kiranya dapat diangkat menjadi pegawai di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin dengan jabatan sebagai staf keuangan ya. Sebagai bahan pertimbangan, nah ini termasuk ke dalam bagian argumentasi ya, masuk ke dalam bagian argumentasi ya. Ada beberapa hal yang dilampirkan, beberapa surat yang dilampirkan: fotokopi ijazah, pas foto, fotokopi kartu pencari kerja ya, surat keterangan kesehatan, kemudian surat keterangan berkelakuan baik ya. Ada juga yang misalnya dengan melampirkan sertifikat PKL dan lain-lainnya ya. Itu dia tadi bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan. Ada dua tadi, tesis dan argumentasi ya. Kita masuk bahasa yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan. Ya, ketika menuliskan surat lamaran pekerjaan, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar ya. Bahasa yang baik dan benar. Jadi harus sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nanti kita akan pelajari ya. Selanjutnya menggunakan bentuk surat yang standar ini ya. Harus bentuk suratnya yang standar. Apakah dia rata kiri kanan ya. Kemudian ada garisnya ya, ada garis yang ini. Kemudian menggunakan kata-kata yang sopan ya, harus menggunakan kata-kata yang sopan karena dalam bahasa itu tergambar bagaimana kepribadiannya. Nah, dalam surat lamaran pekerjaan, bagaimana tulisan dalam surat lamaran pekerjaan itu akan menentukan bagaimana kepribadiannya.
Selanjutnya, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran ya. Jadi kata pengantarnya itu berbeda dalam setiap surat lamaran pekerjaan ya. Kata pengantarnya harus jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Nanti kan kita pelajari ya. Bagaimana kata pengantar ketika surat lamaran pekerjaan itu ditulis atas inisiatif sendiri atau berdasarkan pengumuman atau dari koran atau informasi dari orang lain. Kemudian yang kelima, tulisan harus bersih. Nah, sebaiknya ini adalah tulisannya bentuk tulisan tangan. Nah, kalau misalnya surat lamaran pekerjaan dari CPNS biasanya harus tulis tangan, berbeda dengan misalnya kita melamar pekerjaan di Indomaret, Alfamart, dan lainnya, boleh diketik ya. Kemudian mudah dibaca sesuai dengan kaidah ejaan. Ini tadi sama dengan yang PUEBI tadi ya. Selanjutnya yang keenam, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat seperti penulisan unsur hal perihal ini ya, tempat dan tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Ini nanti akan kita pelajari pada sistematika pembuatan surat lamaran pekerjaan ya. Nah, berikut ini adalah contoh penulisan bagian alinea pembuka untuk masing-masing sumber informasi. Ini menurut Romadi dan Rustamaji ya, dalam buku yang terbitkan tahun 2010 halaman yang keempat. Ini tadi bagian dari yang nomor 4 tadi. Yang nomor 4 yang ini. Ya, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran ya. Kita pelajari yang pertama, berdasarkan iklan. Nah, kita misalnya membaca iklan di koran nih. Di koran ada lowongan pekerjaan, kemudian kita akan menuliskan surat lamaran pekerjaan. Kalimat pembukanya adalah setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian. Disebutkan harian apa dia? Misalnya harian analisa. Kemudian dituliskan tanggalnya. Tanggal berapa dibuat surat tanggal berapa dibuat koran tersebut ya, atau harian tersebut, karena setiap hari pastinya koran akan terbit dan pastinya iklannya akan berbeda ya. Setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian analisa tanggal misalnya tanggal 15 Juli ya, tanggal 15 Juli 2020 yang isinya menyatakan bahwa, atau bisa juga dengan kalimat pembuka dalam harian analisa tanggal 15 Juli 2020 saya membaca iklan yang menyatakan bahwa PT, sebutkan PT-nya, PT yang dituliskan dalam koran tersebut dalam harian tersebut membutuhkan tenaga kerja sebagai teknisi. Nah, berkenaan dengan hal tersebut maka bla 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 bla. Ya, itu adalah bagian kalimat pembuka dari iklan. Kita masuk ke yang kedua, berdasarkan informasi dari seseorang ya. Ada seorang guru misalnya menyatakan di SMK 2 dibutuhkan guru. Nah, kemudian Ananda yang sudah tamat dari keguruan ingin melamar pekerjaan di SMK 2. Lalu bagaimana kalimat pembuka surat lamarannya ya? Menurut informasi dari Bapak, sebutkan Bapaknya. Misalnya Ananda tahunya itu dari Pak Eltrama, tuliskan aja menurut informasi dari Bapak Eltroma. Nah, disebutkan ya, perusahaan Bapak Ibu atau sekolah yang Bapak Ibu pimpin ya membutuhkan tenaga guru. Sehubungan dengan hal itu, lanjut lagi ke bawahnya, nanti akan sama semuanya ya. Nanti akan kita pelajari bagaimana menuliskannya di bagian sistematikanya. Kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga, kalimat pembukanya adalah berdasarkan pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga. Misalnya, ada diumumkan di SMK 2 dari PLN membutuhkan tenaga pekerjaan di bagian teknisi, ya. Maka kita akan menuliskan surat lamaran pekerjaan. Kalimat pembukanya adalah berdasarkan dengan pengumuman nomor. Nah, di surat lamaran pekerjaan, di pengumuman itu akan dituliskan nomornya. Nah, di surat lamarannya nanti tuliskan nomornya. Nomor berapa pengumuman tersebut, tanggal berapa dituliskannya, tentang penerimaan karyawan PT, sebutkan PT-nya. Nah, maka yang bertanda tangan di bawah ini bla 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 bla. Itu dia ya. Jadi harus tahu mana pembeda, mana dia dari iklan, dari informasi seseorang atau pengumuman resmi. Yang keempat adalah permohonan instansi pada sekolah. Misalnya kita bekerja sama dengan PT Indako ya. Kemudian Indako meminta kepada SMK 2 supaya mengirimkan tenaga kerja. Nah,
yang disampaikan dari Indako ke kepala sekolah itu, kemudian Ananda mau membuat suratnya, tuliskan saja setelah mendapat informasi dari kepala sekolah tentang permohonan tenaga kerja sebagai teknisi di Indako. Sebutkan semuanya ya. Dan yang terakhir adalah inisiatif sendiri. Nah, ini apabila tidak ada informasi, tidak ada pengumuman, Ananda berinisiatif sendiri untuk melamar pekerjaan. Dan ini yang seringnya ya, yang pada umumnya dibuat untuk menulis surat lamaran pekerjaan. Kalimat pembukanya adalah yang bertanda tangan di bawah ini. Jadi bukan lagi saya, tapi langsung yang bertanda tangan di bawah ini. Ya. Kemudian lanjut identitas dirinya. Setelah selesai identitas dirinya, kemudian dengan ini mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan pada bla 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 bla. Jadi ada 5 tadi. Ya, ada 5 tadi bagian alinea pembuka, ya, alinea pembuka dari masing-masing surat lamaran pekerjaan. Nah, kalau di soal-soal ujian nasional, ya, seringnya itu yang keluar adalah bagian kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan dan berdasarkan pengumuman resmi. Ya, jadi harus tahu membedakan mana dia yang dari iklan dan mana yang dari pengumuman resmi. Oke, Ananda, kita lanjut dengan bagian yang E. Sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, output dari pelajaran bab 1 ini adalah kita akan bisa menuliskan surat lamaran pekerjaan. Lalu bagaimana sistematika surat lamaran pekerjaan itu sendiri? Yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Kita pelajari dulu, baru nanti kita akan menganalisis dalam contoh surat lamaran pekerjaan. Tempat dan tanggal pembuatan surat itu harus diletakkan di pojok kanan atas, ya. Ingat, tidak ada titik karena bukan kalimat. Ya, perhatikan Papua Barat. Perhatikan yang mana huruf besar dan yang mana huruf kecil, ya. Yang mana huruf kapital atau tidak, ya. Koma, ya, Papua Barat, 28 Agustus, 28 Agustus, huruf besar 2015, dan sini tidak boleh ada titik, ya. Kalau ada titik di sini berarti ini salah. Oke, ya, tidak boleh ada titik. Kita masuk bagian yang kedua, lampiran dan hal. Kata lampiran dan hal itu tidak boleh disingkat. Nah, seringnya ada surat yang membuat lam. Salah. Harus dituliskan lampiran. Kemudian hal. Hal itu adalah perihal tentang apa dia, ya. Angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Jadi tidak boleh ditulis menjadi 4 lembar. Ini salah. Ya, tidak boleh menggunakan angka, harus dia berupa huruf, ya. Lampiran 4 lembar, perhatikan yang mana huruf besar. Ini huruf besar, ya, huruf kapital. Kemudian hal, pemberitahuan. Nah, kalau kita menulis surat lamaran pekerjaan berarti halnya adalah lamaran pekerjaan, ya. Kita masuk bagian yang ketiga, alamat surat. Nah, di penulisan alamat surat ini sering terjadi kesalahan, dan di soal ujian nasional biasanya sering soalnya itu adalah tentang penulisan alamat surat, ya. Pada umumnya kita menulis surat ke sekolah, surat izin, atau surat apapun itu seringnya dalam keadaan surat resmi kita menggunakan kata kepada yang terhormat. Salah. Ya, jadi tidak usah lagi menggunakan kata kepada. Yang terhormat itu sudah pas, sudah tepat sasaran. Jadi kalau ada kata kepada di dalam soal-soal atau di dalam surat lamaran pekerjaan, itu berarti tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kemudian alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Ingat ya, 3 baris. Maksimal dia 3 baris. Nah, kalaupun dia alamatnya panjang, misalnya Jalan Sisingamangaraja nomor 29, kecamatan, kelurahan, kecamatan, ya. Panjang sekali. Nah, usahakan dia sampai 3 baris, ya, maksimal 3 baris. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin. Yang terhormat Bapak Ibu, tidak usah. Langsung dia manajer atau HRD, ya. Ya, langsung tidak usah menggunakan jenis kelamin. Kemudian penulisan jalan tidak boleh disingkat. Nah, ini yang sering masuk di dalam soal UN. Penulisan jalan sering ditulis menjadi JLN atau JL titik. Ini salah nih. Tidak boleh, harus menggunakan kata jalan, ya. Kemudian tidak menggunakan titik di masing-masing akhir baris, ya. Ingat ya, tidak ada titiknya. Ini juga masuk
ke dalam soal ujian nasional. Nah, ini contohnya nih. Yang terhormat manajer sukses mandiri Jalan M Yamin nomor 02 Kalibata, Jakarta. Nah, di sini tidak boleh tadi ada titik. Nggak boleh ya. Kemudian yang keempat adalah salam pembuka. Setelah kata dengan hormat, ya, digunakan tanda koma. Ini sama dia dengan penutup nanti ya, salam penutup. Dengan hormat, koma. Nah, salam penutupnya nanti akan kita bahas ya. Alinea pembuka. Alinea pembuka itu menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Tadi kita sudah mempelajari bagian alinea pembuka, termasuk jenis surat apakah dia ya. Kemudian isi. Isi itu terbagi dari 3 bagian. Yang pertama adalah identitas. Identitas itu berupa nama, ya, berupa namanya, tempat tanggal lahirnya, pendidikannya, alamatnya. Lalu bagaimana dengan nomor handphone, Bu? Sekarang kan tidak dibalas dengan surat lagi, tetapi ditelepon. Bisa kita membuat nomor handphone tapi nanti di daftar riwayat hidup ya, atau di kurikulum vitae-nya. Kemudian bagian yang kedua dari bagian isi adalah maksud dan tujuan. Untuk apa kita menulis surat lamaran pekerjaan itu? Ya, jadi ada dia keterangan ya, keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis suratnya untuk diterima sebagai karyawan ya. Yang ketiga adalah menyatakan lampiran. Lampiran ini tadi bagian dari argumentasi. Nah, kalau yang ini tadi bagian dari tesisnya, identitasnya di bagian dari tesis. Nah, ini adalah bagian dari argumentasinya ya. Nah, argumentasinya itu atau bagian lampirannya itu tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi. Misalnya di dalam pengumuman disebutkan apa saja yang perlu dilampirkan ya. Perhatikan bagaimana nanti lampirannya. Harus ada titik koma ya, titik koma dan diakhiri dengan titik. Perhatikan, fotokopi. Ini kan sebelumnya ada tanda titik 2 atau titik koma. Jadi fotokopi F-nya huruf kecil. Fotokopi ijazah. Nah, ini perhatikan bagaimana penulisan ijazah ya. Ijazah yang sudah dilegalisasi, bukan dilegalisir ya, dilegalisasi. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Fotokopi kartu tanda penduduk diakhiri dengan titik koma. Pas foto, perhatikan bagaimana penulisan pas foto ya. Fotokopi juga ya. Pas foto ukuran 3x4 2 lembar. Nah, jika ini sudah lampiran yang terakhir, maka dibuat titik. Tapi jika belum lampiran yang terakhir masih titik koma dan yang terakhir adalah titik ya. Yang ketujuh adalah penutup. Penutup suratnya harus menunjukkan keantusiasan ya pelamar pekerja kepada instansi. Besar harapan saya. Nah, besar harapan saya ada di sini rasa antusias, ingin diterima sebagai pekerja ya. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan yang Bapak pimpin ya. Salam penutup. Jadi di bagian salam penutup ini penting ya. Salam penutupnya itu harusnya sopan ya. Kemudian penuh dengan penghormatan. Hormat saya. Nah, ini dia tadi. Salam pembuka dengan salam penutup. Perhatikan hormat saya H huruf besar. Setelah kata saya ada koma ya. Hormat saya. Nah, bagian yang ke-9 atau yang terakhir adalah tanda tangan dan nama terang. Karena ini surat lamaran pekerjaan dari pribadi kepada instansi, jadi tidak ada stempel ya. Tanda tangan dan nama terang ini dituliskan di pojok kanan bawah. Pojok kanan bawah dia sejajar dengan ini, sejajar dengan tahunnya ya, di bagian pinggir. Lalu di bawahnya ditulis nama lengkapnya. Jadi tadi salam penutupnya hormat saya, koma, kemudian namanya kelang di sini 3 baris misalnya. Di sini tuliskan nama lengkapnya, tidak usah huruf besar semua. Ya, cukup dia huruf pertama saja yang huruf besar. Dan tidak usah ditutup kurung atau dibuka kurung, tidak juga digaris bawahi. Biasa saja. Ya, kemudian dibuat tanda tangannya. Ya, kita perhatikan contohnya. Bagian yang pertama tadi adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Perhatikan, Semarang, S huruf besar ya. 12 November 2008 ya. Ini di pojok kanan atas, pinggirnya sampai ke sini. Jangan sampai melewati garis. Ya. Nah, sampai ke bawah pun nanti harus sejajar. Harus sejajar ini semuanya. Ya. Dan tidak ada titik ya, karena bukan kalimat, sudah pas. Ini adalah bagian yang pertama. Ya. Kita masuk bagian yang kedua, lampiran dan hal. Lampiran tadi tidak boleh ditulis menjadi lam, sudah benar. Lampiran, hal sudah 1 bandel. Ingat tadi ya, tidak boleh dia ditulis menjadi angka, tetapi harus berupa huruf ya. Ini sudah benar.
Halnya adalah lamaran kerja ya. Ini bagian yang kedua ya, sistematikal penulisan surat lamaran pekerjaannya. Kemudian yang ketiga adalah alamat surat ya. Alamat surat tidak menggunakan kata kepada, langsung yang terhormat, benar. Ya. Kemudian tidak boleh ada titik di akhir-akhirnya, benar. Tidak lebih dari 3 baris ya. Kemudian tidak ada kata sapaan yang menggunakan jenis kelamin, benar ya. Jalan. Nah, ini langsung di PO Box ya. Jadi tidak ada penulisan jalan. Nah, jalan tidak ada disingkat ya. Sudah benar menggunakan ini bagian yang ketiga ya. Alamat surat ya, sudah benar. Kemudian yang keempat adalah salam pembuka dengan hormat, benar ya. Huruf yang pertama di huruf besar dengan hormat koma, benar. Ini adalah bagian yang keempat. Nah, surat ini ditulis berdasarkan iklan. Nah, kalau dia berdasarkan iklan, alinea pembukanya adalah berdasarkan iklan di harian Suara Merdeka, hari Senin tanggal 10 November 2009. Dengan ini saya, perhatikan, ini ada koma. Dengan ini saya, berarti ini belum selesai kalimatnya. Ya, ini belum selesai kalimatnya. Ini adalah bagian dari pembuka. Ya, bagian pembuka surat. Kita masuk ke yang isinya tadi, identitas. Ini yang nomor 6A, identitas tadi. Nama N huruf kecil. Nah, ini yang sering terjadi kesalahan. Seringnya menuliskan nama N huruf besar, salah karena di sini koma. Boleh Bu, kalau dia huruf besar di sini boleh, asalkan di sini sudah diakhiri dengan titik. Jadi kalimatnya nanti diakhiri dulu titik, diselesaikan dia sampai akhirnya, sampai titiknya. Nah, baru N-nya huruf besar ya. Nah, berhubung di sini tadi koma, maka N-nya huruf kecil ya. Perhatikan ya, Nak ya. Nama. Nah, kalau tulis tangan ini harus sejajar. Nah, kalau diketikkan bisa langsung tep rata kiri kanan. Nah, kalau tulis tangan harus dituliskan dulu yang ini. Tuliskan dulu identitas ini, baru tuliskan isinya. Jadi rata ya. Ini rata semuanya ini ya. Nama, tempat, koma, tanggal lahir. Nah, jika di sini koma, tempat, koma, maka di sini juga koma. Akan tetapi jika di sini garis miring, maka di sini boleh garis miring, harus sejajar ya. Tempat, tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir. Nah, namanya tadi adalah Ulia Handayani, ini contoh. Nah, kalau surat lamaran pekerjaan Anda, tentunya nama Anda sendiri ya. Ulia Handayani, titik koma. Perhatikan ya, Nak ya. Ini titik koma karena berupa rincian. Tempat, tanggal lahir Semarang 24 April 1983, titik koma. Ya, alamatnya jalan. Nah, penulisan jalan juga sebaiknya tidak disingkat. Jalan beruang dalam 7 ya, nomor 27 Semarang, titik koma. Pendidikan terakhir strata 1 jurusan teknik kimia. Nah, perhatikan ya, Nak ya, kalau misalnya Ananda adalah jurusan teknik sipil atau Ananda adalah jurusan teknik industri atau teknik yang lainnya, perhatikan penulisan teknik itu tetap teknik, bukan teknik ya, bukan H tetapi K ya, teknik ya, teknik kimia. Nah, di sini titik. Kenapa di sini titik tadi? Karena sudah mengakhiri kalimatnya. Oke, ini adalah bagian dari yang 6A. Kita masuk ke maksud dan tujuan. Ini 6B. Maksud dan tujuannya apa? Mengajukan lamaran kerja ke perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin untuk bisa ditempatkan sebagai staf manajer teknik. Ya, ini dia tadi ya, maksud dan tujuannya itu adalah untuk melamar sebagai staf manajer teknik. Ya, kemudian yang 6C itu tadi adalah lampiran-lampirannya. Apa saja dia lampiran-lampirannya? Ini tadi sudah diakhiri dengan titik. Sudah selesai ya, itu bagian 6B. 6C-nya sebagai bahan pertimbangan, perhatikan ini huruf besar. Sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini saya lampirkan titik 2. Ini titik 2. Berarti rincian. Nomor 1, F-nya huruf kecil. Perhatikan ya, Nak ya. Fotokopi ijazah terakhir. Titik koma. Ya. Karena berupa rincian lagi. Pas foto, perhatikan bagaimana huruf penulisan yang sesuai dengan ejaan ya. Pas foto ukuran 4x6, daftar riwayat hidup, SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian, titik koma lagi. Fotokopi KTP, fotokopi sertifikat pelatihan bahasa Inggris, atau fotokopi ijazah sertifikat PKL misalnya ya kan, sertifikat PKL. Nah, apa yang diperlukan dilampirkan ya. Kemudian nah, ini apabila yang terakhir
ini ada yang kedua yang terakhir, maka ditulis dan fotokopi sertifikat pelatihan komputer titik. Maka berakhirlah dia bagian dari lampirannya ya, bagian dari 6C-nya. Ingat ya, di yang terakhir ada titiknya. Nah, kita masuk ke bagian yang ke-7 ya. Bagian yang ke-7 adalah bagian penutup. Ya, bagian penutup ini dimulai dengan demikian surat lamaran kerja ini dibuat. Nah, huruf D-nya huruf besar ya nak ya. Demikian surat lamaran kerja ini dibuat, koma, atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih ya. Ini tadi bagian nomor 7 ya nak ya. Nah, ada yang perlu kita pahami di sini. Sering ketika menulis surat izin ke sekolah atau menulis surat lamaran, seringnya terjadi kesalahan di bagian penutup ini. Demikian surat lamaran kerja ini dibuat, atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Atau tadi bagian penutupnya itu harus berupa harapan ya. Demikian surat lamaran kerja ini dibuat, besar harapan saya. Nah, besar harapan saya diterima di perusahaan yang Bapak pimpin, titik. Atas perhatian Bapak berarti kalau sudah titik tadi, atas perhatian Bapak hanya huruf besar. Atas perhatian Bapak atau Ibu saya ucapkan terima kasih ya. Kalau misalnya surat lamarannya itu ditujukan ke sekolah yang sudah tahu bahwa kepala sekolahnya adalah laki-laki, langsung saja atas perhatian Bapak, tidak usah lagi Ibu ya. Nah, seringnya kesalahan itu tadi adalah atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Jadi di dalam surat lamaran pekerjaan itu, di dalam surat resmi itu tidak boleh dia ada katanya orang ketiga yang tidak tahu siapa orangnya. Kan jelas kepala sekolah laki-laki atau Bapak Ibu. Ya, jadi menggunakan kata atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Dan seringnya tadi diucapkan terima kasih salah. Jadi kita menggunakan kata atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih titik ya, diakhiri dengan titik ya. Di soal ujian nasional juga sering terdapat kesalahan tersebut ya, yang butuh dianalisis ya. Kemudian yang ke-8 adalah salam penutup. Salam penutupnya ini dia tadi. Salam penutup hormat saya. Hormat saya. Kemudian di sini tadi ada koma ya. Ini adalah bagian yang ke-8, salam penutup. Yang ke-9 tadi adalah tanda tangan dan nama terang. Dibuat tanda tangannya, kemudian nama terangnya. Perhatikan tadi nama terangnya ya nak ya. Nama terangnya huruf pertama saja yang huruf besar ya. Huruf pertama setiap kata yang huruf kapital, kemudian tidak ada garis bawah, tidak ada dalam kurung, tidak semuanya huruf kapital ya. Nah, selesai sampai di situ maka selesailah surat lamaran pekerjaannya. Semoga Ananda memahami penjelasannya ya. Berikutnya nanti kita akan membahas tentang contoh surat lamaran pekerjaan yang salah, kita akan menganalisisnya. Dan ingat tadi yang Ibu sampaikan bahwa output dari pelajaran bab pertama ini adalah Ananda akan bisa menulis surat lamaran pekerjaan ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat, bisa diaplikasikan, bisa digunakan ilmunya, dan ketika nanti melamar pekerjaan bisa menuliskan surat lamaran pekerjaan dengan baik dan sesuai dengan ejaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.